Timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syaifullah Ridwan. Di sini saya akan menerangkan hasil UTS pengoperasian migas. Saya Rizky Syaifullah Ridwan, NIM 19020101, Fire and Safety kelas C. Next. Yang pertama, soal pertama. Secara umum, kegiatan pengusaha industri minyak dan gas bumi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan industri hulu migas terdiri dari kegiatan eksplorasi dan produksi. Eksplorasi meliputi studi biologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengoboran eksplorasi. Kegiatan produksi adalah mengangkat migas ke permukaan bumi. Manajemen operasi merupakan pengenalan anggaran dan operasional kerja. Next. Soal nomor kedua, sebutkan 3 ciri-ciri pengusaha industri migas. Ciri-ciri dalam industri migas yakni tingginya resiko kegagalan. Kedua, besarnya peluang hilang modal. Yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk kembalinya modal awal. Next. Selanjutnya, menurut geologi reservoir minyak dapat dikelompok menjadi dua, yaitu understated reservoir dan standard reservoir. Understated reservoir adalah reservoir yang mempunyai tekanan reservoir awal lebih besar dari tekanan saturasi atau bubble point. Saturated reservoir adalah reservoir yang memiliki tekanan awal lebih kecil dari tekanan saturasi atau bubble point. Jenis-jenis survei geofisika antara lain meliputi survei seismik. Kegiatan survei seismik ini terbagi atas beberapa metode. Yang paling umum digunakan adalah metode refleksi, wave survey, survei gelombang permukaan, dan survei metode vibrasi. Survei dengan metode kelistrikan. Kegiatan ini meliputi survei profil reseptivitas listrik, survei reseptivitas bunyi listrik, dan survei reseptivitas listrik metode dipole point. Survei dengan metode gelombang elektromagnetik. Yang termasuk survei dengan metode ini adalah survei profil konduktivitas elektromagnetik, survei dengan konduktivitas bunyi elektromagnetik, dan survei gelombang radar. Survei yang keempat, survei potensi industri diri. Yang kelima, survei magnetik. 6, survei gravity. Selanjutnya, jelaskan pengertian dalam diagram fasa sistem hidrokarbon sebagai berikut. Yang pertama, bubble point. Temperatur di mana gelembung uap pertama kali dibentuk dalam bentuk cairan pada saat dipanaskan
sesuai dengan tekanan yang diberikan. Kedua, dew point suhu dinamakan uap di udara konstan mengembun menjadi air cair dapat tingkat yang sama di mana ia menguap. Yang ketiga, lausifikasi. Oil adalah hidrokarbon yang dengan turunnya tekanan akibat proses produksi hanya sedikit fase cair yang akan berubah menjadi fase gas. Oil merupakan yang keempat, oil merupakan penguapan cairan menjadi gas cukup banyak yang disebabkan kandungan komponen ringan cukup di dalam sistem hidrokarbon. Yang kelima, retrokondensasi. Gas akan terjadi bila kondisi hidrokarbon di reservoir mempunyai temperatur yang lebih besar dari titik kritisnya sehingga sistem menjadi gas. Yang keenam, dari gas adalah kondisi hidrokarbon bila tekanan dan temperaturnya menurun tidak akan terbentuk cair. Yang terakhir, wet gas adalah hidrokarbon yang bila temperaturnya diturunkan maka akan menjadi hasilnya cair. Yang terakhir, jelaskan sifat-sifat hidrokarbon sebagai berikut. Faktor volume formasi minyak diidentifikasikan sebagai volume minyak dalam barley pada kondisi standar yang ditempati oleh satu truk tank barrel minyak termasuk gas yang terlarut. Viskontasi biasanya tergantung pada jumlah gas larut di temperaturnya. Misalnya, viskontasi akan lebih rendah jika gas larut lebih banyak dan temperatur lebih tinggi. Api graviti. Pendinginan dari suatu zat jika didinginkan pada air murni pada temperatur standar 60 Fahrenheit. Next. Yang kelima, soal terakhir, jelaskan 5 sistem pengeboran migas. Sistem angkat, hoisting system. Fungsi utama adalah memberikan ruang kerja yang cukup bagi kru pengeboran dan untuk pengangkatan serta penurunan pipa bor dan peralatan lainnya. Yang kedua, sistem putar atau rotating system adalah untuk memberikan putaran pada rangka pipa bor dan juga memberikan beratan pada pahat dalam pengeboran suatu formasi. Ketiga, sistem sirkulasi merupakan sistem yang memegang peranan penting dalam operasi pengeboran putar atau rotating drilling. Yang keempat, sistem tenaga dalam operasi pengeboran terdiri dari power supply equipment yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang biasa dikenal dengan primer mover dan distribution equipment yang berfungsi untuk menurunkan tenaga yang diperlukan untuk mendukung jalannya kegiatan pengeboran. Yang terakhir, lampu pengeboran adalah pencegahan sumber aliran blowout yang
utama atau primer, sedangkan blowout prevented atau BOP sistem merupakan pencegahan blowout sekunder. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.